Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Halo sahabat sekolah dasar. Sahabat sekolah dasar pasti sudah tahu kan, setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk pembentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI melakukan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut cuplikan isi pidato Soekarno. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, berjumlah 5 bilangan. Tetapi namanya bukan Pancadharma. Saya namakan ini dengan arahan dari teman kita ahli bahasa. Namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan untuk kekal dan abadi. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan UUD pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah atau preambul. Selanjutnya, pada pengesahan UUD 45 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, istilah mukadimah diubah menjadi pembukaan UUD. Namun, ada keberatan dari Wakil Indonesia bagian Timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, maka diputuskan butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat menjadi pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikian penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila dari oknum-oknum atau kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan Indonesia.